Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua, dan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sahabat seiman, saudaraku yang seiman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan satu firman Allah di mana betapa pentingnya ilmu, ya, kedudukan ilmu. Jadi kalau kita ambil judul kedudukan ilmu, ya, saudaraku seiman, di sini saya akan mengambil satu firman Allah di dalam surat Ali Imran 190 191. Itulah yang akan kita bahas sedikit sesuai dengan kemampuan saya tentunya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun dalam keadaan suasana yang demikian, tentunya untuk menuntut ilmu. Gak ada larangan, walaupun kita harus di rumah. Gak ada halangan, dan kita tidak terhalang untuk menyebarkan ilmu walaupun di rumah. Gunakan teknologi sosmed. Selama kita masih ada nafas, marilah kita manfaatkan. Walaupun kita gak keluar rumah, itu gak menjadi halangan. Di rumah pun kita dapat beribadah dengan berjuang menyebarkan ilmu, karena betapa pentingnya ilmu. Kalau kita di rumah cuma rebah bangun, jadi lemes, stres, maka inilah vaksin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan, istiqomah dalam beriman. Nah, saudaraku seiman, di dalam surat Ali Imran, di sini kalau sedikit saya akan kembali kepada hadis, ya, di mana diceritakan, diriwayatkan, waktu ketika ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agak khawatir dengan akan terjadinya menimpa umatnya. Nah, disinilah Rasulullah waktu ketika ayat ini turun, di saat itu menurut riwayat Bilal datang kepada Rasulullah karena waktu sholat telah tiba. Mungkin ibu-ibu atau sahabat
seiman, saudaraku seiman sudah mendengar berita ini. Cerita ini telah mendengar. Ya, sudah pernah mendengar. Ketika azan, Rasulullah ditunggu, belum datang. Nah, setelah itu kan iqamat. Setelah qomat, Rasulullah juga belum datang. Maka jalanlah seorang Bilal untuk ke rumah Rasulullah dengan mengatakan, wahai Rasulullah, azan telah dikumandangkan, iqamat juga telah dikumandangkan. Rasulullah diam sambil kelihatan ada mata di mata Rasulullah berkaca-kaca, saudaraku seiman. Bilal memandang wajah Rasulullah yang mulia, mengatakan, wahai Rasulullah, apakah ada turun wahyu barusan ini? Rasulullah menjawab dengan menganggukkan kepala. Nah, Bilal melihat yang demikian itu, Bilal terdiam dan tertunduk. Maka Rasulullah membacakan ayat ini, saudaraku seiman. Rasulullah membacakan ayat ini, yaitu yang tadi saya telah bacakan di mukadimah. Yang artinya adalah, sesungguhnya pada kerapian, pada kejadian ruang, angkasa dan bumi, dan silih bergantinya siang dan malam, teratur menjadi satu tanda bukti kebesaran dan kekuasaan Allah bagi orang yang berilmu, bagi orang yang berakal. Ini kita kalau ambil kaitannya orang berakal, ilmuwan. Dan di sini orang yang berakal, tapi dia nggak sekedar berakal. Dia juga orang yang intelek, tapi santri. Siapa orang yang ulil albab? Yaitu orang-orang yang ingat kepada Allah di saat sedang berdiri, duduk, dan waktu berbaring. Dan mereka memikirkan kejadian ruang angkasa dan bumi. Lantas mereka berdoa, saudaraku yang seiman. Doanya adalah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Doa orang-orang yang beriman, dia berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, bukankah Engkau ciptakan manusia ini dengan percuma? Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Tidaklah Engkau menciptakan manusia, tidaklah Engkau menciptakan segala sesuatu percuma, sia-sia. Maka Maha suci Engkau dan peliharalah kami dari siksa azab neraka. Itulah doa orang-orang yang ilmuwan. Dia berilmu tapi dia beriman, dia santri tapi intelek. Inilah keterikatan, keterkaitan, keterpaduan antara iman dan ilmu, pikir dan zikir. Sebetulnya orang beriman harus memanfaatkan pikirannya dulu ya, saudaraku seiman, pikir dan zikir. Nah, disinilah Rasulullah menegaskan, itu yang saya khawatirkan Bilal. Seandainya ayat ini nanti terjadi terhadap umatku, yang aku khawatirkan adalah satu dengan yang lainnya dipisah. Dia cuma beriman kepada yang 190. Yang satu beriman kepada 191. Jadi yang ahli pikir dengan ilmunya akhirnya menyebabkan dia sombong karena ilmunya jadi Tuhan. Yang satu lagi dia menggunakan imannya. Dia memanfaatkan imannya tanpa ilmu. Akhirnya dia jadi manusia-manusia yang bodoh. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Ternyata sekarang memang terjadi. Orang yang menggunakan ilmu, dia bertuhan kepada ilmunya.
tanpa berpikir segala sesuatu itu terjadi biiznillah. Jadi sombong, takabur. Orang yang hanya menggunakan iman tanpa ilmu, dia menjadi orang-orang yang bodoh. Dia beribadah membabi buta. Seperti sekarang misalnya, dia beriman tapi nggak punya ilmu. Dia nggak mengikuti peraturan-peraturan dan seruan-seruan yang telah ditetapkan oleh umara. Karena dia mengikuti apa yang dia imani. Ya kalau memang gak izin Allah, ya gak terjadi. Tapi Allah mengizinkan terjadi atau gak terjadi, itu kan harus melalui usaha. Ya, saudaraku seiman. Jadi kita saat ini harus menggunakan pikir dan zikir. Bukan zikir doang, bukan. Kita harus zikir tapi pikir. Bagaimana ini, kenapa segitunya sampai dilarang, ada apa ini? Nah, kita gunakan logika nih. Ya, kita menggunakan logika. Kita menggunakan alat pikir, bukan hanya zikir. Nah, disinilah Rasulullah yang khawatir nanti di akhir zaman umatku memisahkan ayat yang ini dengan yang bawahnya. Yaitu dia terlalu mengedepankan ilmunya itu jadi Tuhan. Dia terlalu memanfaatkan ibadahnya itu juga jadi kebanggaan. Disinilah dua golongan yang rugi. Yang ilmuwan jadi sombong, yang orang beriman tanpa ilmu jadi bodoh. Orang yang sombong dan bodoh itu adalah akan masuk neraka. Wa'arid anil jahilin. Berpalinglah kamu, menghindarlah kamu dari orang-orang yang bodoh. Nah, saudaraku seiman, setelah kita berangkat dari surat Ali Imran, jadi betapa pentingnya ilmu tapi dengan iman. Itulah satu paket ilmu iman. Jadi orang yang berilmu mudah sekali diberikan nasihat, saran, andai kata dia beriman. Sedangkan orang berilmu itu kedudukannya, orang berilmu itu faham. Ya, betapa pentingnya orang-orang yang berilmu. Kedudukan ilmu, makanya besok kalau kita meninggal dunia, kan di dalam hadis Rasulullah menegaskan bahwa setelah anak Adam mati, maka yang mengikutinya adalah pertama ilmu yang bermanfaat, shadaqatun jariyah, dan anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tua. Nah, ilmu, jadi saudaraku seiman, ilmu, betapa pentingnya ilmu. Maka Allah menegaskan lagi ini di surat Al-Hajj ayat 54 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waliya'lamal ladzina utul ilm annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi wa tukhbitalahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzi ya alladzina amanu ila siratim mustaqim, yang artinya orang-orang yang diberi pengetahuan, faham banget bahwa Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak dari Tuhan engkau. Lantas mereka beriman dan tunduk hatinya. Dan sesungguhnya Allah menunjuki orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Jadi di sini pentingnya beriman. Kita di dunia ada umaro. Kita harus mengikuti selama itu peraturan benar. Kalau saat ini ya benarlah. Walaupun kita sedikit di dalam hati kita agak berpihak kepada Allah, tapi kalau nggak izin Allah ya nggak terjadilah kematian, karena setiap manusia juga akan mati. Iya, tapi ini memang harus kita ikuti peraturan-peraturan ini dalam rangka berusaha. Ya memang ada corona, nggak ada corona ya kita mati lah ya. Di mana saja kita mati.
Yang menyebabkan kita mati itu adalah ajal. Tapi sebelumnya ini diberitahu. Memang mati itu ajal menurut Al-Quran. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati itu ajal. Tapi dengan ilmu kita hidup di mana? Di dunia. Harus patuh. Kepatuhannya juga harus kita pikirkan. Patuhnya untuk taat maksiat apa taat ibadat? Ini patuh kita untuk ibadah. Patuh kita ini untuk menghidupkan. Ya, untuk menghidupkan segala sesuatu. Jangan sampai terjadi sesuatu. Jadi ini adalah perintah yang membangun. Supaya kita move on. Jangan kita terus terlena dengan iman. Tapi ini ilmu harus diikuti. Makanya Allah menegaskan. Orang yang berilmu faham kebenaran itu. Kebenaran melalui manusia. Kebenaran melalui penguasa. Kebenaran melalui umara. Kalau itu benar, usahakan. Karena kita orang beriman juga disuruh kan. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Orang yang beriman itu harus minta tolong kepada Allah. Tapi syaratnya apa? Ya syaratnya harus sabar. Sabar itu usaha maksimal. Dan di samping usaha maksimal, dia juga harus berdoa. Sabar itu adalah action dan sholat itu adalah doa. Berdoa diperintahkan ini berusaha duluan ibu-ibu. Di sini berusaha duluan, bukan berdoa. Yang diperintahkan oleh Allah. Ista'inu bis sabri. Disuruh sama Allah di sini sabar. Sabar itu action. Baru sholat. Sholat itu doa. Jadi actionnya bagaimana? Ya bertahan. Ya kalau kayak sekarang ya bertahan di rumah dong. Karena begini keadaannya. Bertahan itu usaha. Tapi kamu juga harus sabar. Ya, sabar itu bertahan dan kamu juga harus sholat. Sholat itu berdoa. Berdoa itu apa? Cari dalam sabar itu kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Seperti halnya kita sekarang. Gak ada waktu untuk gak mengingat Allah. Setiap saat kita mengingat Allah, tapi kan caranya. Nah, jadi di sini surat Al-Hajj ayat 54. Ya. Orang yang diberi ilmu pengetahuan faham Al-Quran adalah kebenaran. Ya. Maka mereka tunduk. Mereka itu akan ditunjuki oleh Allah ke jalan yang lurus, tunduk. Al-Quran memerintahkan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya sekarang kita ceritanya harus patuh lah ya. Selama kepatuhan itu untuk menyelamatkan. Tapi tidak ada kepatuhan kalau untuk bermaksiat. Kalau ini kan untuk keselamatan. La ta'ati li maksiatul khaliq kata Rasulullah. Jadi tidak ada maksiat, tidak ada ketaatan kepada orang yang diperintahkan untuk maksiat. Kalau sekarang kita bukan maksiat dong ya. Kita untuk ibadat dan menyelamatkan. Nah inilah pentingnya ilmu. Jadi kita jangan membabi buta dengan iman tanpa ilmu. Saya sih pergi aja lah. Nanti kalau terjadi mati ya memang udah la haula wala quwata illa billah. Udah harusnya mati, udah beriman. Udah kita bagaimana Allah aja, gimana Allah aja. Gak begitu. Gak begitu juga. Saya mau bisa baca Al-Quran dia. Tapi kalau takdir Allah saya akan bisa baca Al-Quran. Nanti juga tahu-tahu saya bisa baca Al-Quran. Itu pemikiran orang bodoh. Saudaraku seiman. Itu pemikiran orang bodoh. Kalau kita mau bisa baca Al-Quran. Kita harus mencari ilmu. Kalau enggak mau keluar. Cari guru datang ke rumah. Bukan datang-datang gimana aja. Kalau Allah nanti menjadikan saya bisa Al-Quran. Nanti juga Allah kasih. Saya bisa baca Al-Quran. Enggak begitu. Harus ada usaha. Ya kalau nggak ada usaha sampai mati nggak bisa baca Al-Quran. Nah kita lihat lagi di sini. Kalau tadi surat Al-Hajj itu orang yang beriman, orang yang berilmu itu sangat diprioritaskan oleh Allah. Allah akan menunjuki jalan kepada jalan yang menuju jalan yang lurus karena dia beriman. Kalau sekarang
kita akan melihat kembali ya bahwa di dalam surat Fatir, orang yang berilmu, karena kita ambil materinya kedudukan ilmu ya saudaraku seiman. Orang-orang yang berilmu, kata Allah di surat Fatir. Surat Fatirnya ayat yang ke-28. Lihat, kita simak sedikit ya, saya ambil ujungnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya ialah orang yang berilmu pengetahuan. Betapa pentingnya orang berilmu diprioritaskan. Jadi orang-orang yang takut hanya orang yang berilmu. Karena ilmunya dia sampaikan, maka kita takut. Karena dia menyampaikan berdasarkan ilmu. Ya, dia menyampaikan berdasarkan ilmu. Kita sekarang sakit. Kita berangkat ke dokter. Dokter bilang jangan dulu beraktivitas. Ibu harus istirahat total. Ini minum obatnya dan ini. Kalau kita mengikuti peraturan dokter yang kita percaya karena dia ilmuwan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang ahli jika kamu tidak mengetahui. Kita datang ke dokter untuk mengatakan bahwa saya sakit ini dan itu. Nah, dokter kasih resep, kita beli obat dari resep itu, pulang kita minum obat sesuai dengan peraturan dari dokter kan. Sekarang kita udah ke dokter, kita bilang saya nggak mau minum obatnya. Kalau emang harusnya baik ya baik, nggak begitu. Itu namanya orang bodoh. Dia beriman tapi nggak punya ilmu. Buat apa kita ke dokter kalau kita nggak ikuti saran dan nasihat dokter? Kira-kira sembuh enggak itu penyakit? Kan nggak sembuh kan? Nggak sembuh. Nah, jadi di sini Allah menegaskan surat Fatir ayat 28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanya orang yang berilmu. Nah, jadi dengan keadaan seperti ini nggak masalah. Nggak masalah. Kita menuntut ilmu menggunakan teknologi, sosmed. Nggak masalah. Ya kita kalau mau ke pasar ya ke pasar. Apalagi sekarang kita mau ke pasar. Kita mau makan jalan. Tapi kita tetap diam di rumah. Nggak masalah. Ya, yang masalahnya itu mungkin ya buat orang-orang yang memang keadaannya dia harus berjualan di sekolah-sekolah, sekarang sekolahnya tutup, bagaimana ini? Mungkin buat kita yang banyak hartanya, kesempatan untuk bersedekah, saudaraku seiman. Orang yang hartanya banyak melihat tetangga atau saudara kita yang hidupnya memang ekonominya di bawah standar, ya kesempatan lah kita bersedekah. Ya manfaatkanlah. Bukan di stok atau ditimbun harta. Kita kasih saudara kita. Ya kalau misalnya kita ngasih sembako berat. Dia harus datang ke rumah kita. Ya kita bawa aja amplop. Keliling bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Bawa deh di tas itu 100 amplop. Kita jalan naik motor keliling. Pakai baju yang aman. Pakai masker, datengin ke orang-orang, kita kasih uang. Kalau pakai sembako kan berat, jadi uang. Sekarang waktunya orang yang banyak hartanya bersedekah. Bersedekahlah. Jangan sampai, ini waktunya orang yang kaya bersedekah. Ya saudaraku seiman, mumpung kita belum sampai aja, bersedekah. Ini waktunya orang-orang yang punya harta bersedekah. Harus lihat. Karena harta kita bermanfaat banget saat ini buat saudara kita yang kehidupannya di bawah rata-rata. Nah, kita lanjutkan ya. Kenapa orang yang takut itu orang yang berilmu? Nah, karena dia menuntut ilmu. Ilmu itu nggak gratis. Kita menuntut ilmu harus keluar. Nggak gratis ilmu. Harus mencari ilmu.
Kalau jodoh, maut, ya, rezeki itu datang. Tapi kalau ilmu untuk dicari, ilmu itu harus dicari. Makanya Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, ya, man salaka tariqan fihi ilman salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar menuju ilmu, maka Allah akan membentangkan jalan menuju surga. Karena dengan ilmu kita tahu, ya sahabatku, temanku yang seiman, saudaraku seiman, dengan ilmu kita tahu mana jalan menuju neraka, mana jalan yang ke surga. Kita tahu dengan ilmu. Sekarang dengan ilmu kita tahu bahaya. Kita berkumpul-kumpul bahaya. Ketentuan ini menurut para ilmuwan. Kita orang-orang yang beriman dengan ilmu, kalau ilmuwan mengatakan Umar bahaya, ya udah kita diam di rumah. Bukan masalahnya kita diam di rumah, kita nggak ada kegiatan. Banyak kegiatan. Nah, karena orang yang berilmu doang, ya, orang yang berilmu doang, yang takut kepada Allah, maka di sini Allah menegaskan, ya, di surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at, surat ke-79. Yang di sini ayatnya ayat 40 dan 41. Karena dia takut, inilah yang menyebabkan Allah memberikan hadiah yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsu. Hawa nafsunya misalnya dia kepengennya ke sana kemari, tapi hawa nafsunya itu ditahan sesuai keadaan darurat. Maaf ya, saya kait-kaitkan dengan suasana seperti ini. Memang perlu juga buat orang-orang yang ilmunya, ya, yang ilmunya perlu dikasih keterangan-keterangan. Karena Al-Quran ini adalah hikmah, segudang ilmu Al-Quran ini. Jadi kalau orang nggak membaca Al-Quran, dia cuma beribadah tanpa ilmu, itu namanya bodoh. Nah, saudaraku yang seiman, di sini Allah menegaskan di surat An-Nazi'at, adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhan, dia bisa menahan diri dari hawa nafsu, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Alhamdulillah. Jadi yang masuk surga bukan ahli ibadah. Yang masuk surga bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis. Yang masuk surga itu adalah orang yang takut kepada Allah. Ya. Jadi di sini pentingnya kita takut, pentingnya kita menuntut ilmu. Dengan ilmu itu kita tahu bahwa ini yang harus kita hindari dan ini harus kita lakukan. Jadi melakukan dan menghindar dan mengerjakan itu karena ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita menjadi orang-orang yang mau menerima kebenaran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqomah, yang membenarkan Al-Quran dan tidak ragu-ragu kepada Al-Quran. Dan insya Allah kita menjadi hamba Allah yang selalu istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang kita harapkan. Nah, saudaraku seiman, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mumpung masih ada napas, mumpung masih ada kesempatan. Karena kita nggak pernah tahu. Wa matadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Kebenaran hanya datangnya dari Allah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan-kesalahan. Karena kita sebagai manusia nggak mungkin benar. Kebenaran hanya datangnya dari Allah. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.